Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam pembahasan materi. Bapak di surga, kami berterima kasih malam ini. Engkau sekali lagi beranugerah bagi setiap kami dari tempat yang berjauhan, kami boleh dipertemukan melalui Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembahasan 7 perkataan salib, perkataan yang terakhir. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan agar setiap kebenaran yang kami pelajari membawa kami semakin mengenal Tuhan dan mengenal diri kami, semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang yang Tuhan kasihi. Bapak, kami menyerahkan 1 jam ke depan dalam pembahasan materi ini. Kiranya Roh Kudus yang menerangi pikiran kami agar kami dapat berpikir terang benderang, mencelikkan mata rohani kami agar kami dapat melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Membuka telinga rohani kami agar kami dapat mendengar dengan jelas dan melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman Tuhan. Agar setiap benih firman yang diteburkan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, malam ini kita akan masuk dalam pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus yang ke-7. Perkataan yang ke-7, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dari Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 50 sampai ayat yang ke-61. Matius 27 ayat 50 sampai ke 61. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Berikutnya kita lihat Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Yesus mati. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-49 ya, di dalam ayat yang ke-49 kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di dalam ayat yang ke-50 diberitahukan kepada kita bagaimana Yesus menghembuskan nafasnya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yesus mati di antara jam 3 sampai jam 4 setelah 6 jam di atas kayu salib dan darah semua sudah bercucuran, yang sudah ditumpahkan. Kondisi fisik daripada Yesus harusnya itu sudah sangat lemah, karena mulai malam Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu diadili selama 6 kali dengan mengirim ke beberapa orang. Pagi hari disesah, lalu mulai melakukan satu perjalanan memikul Patibulum menuju Bukit Golgota, dan jam 9 naik ke atas kayu salib. Secara fisik itu sudah sangat melelahkan dan harusnya sudah sangat haus ya. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami kelemahan fisik, dan ketika kita sakit, kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berteriak. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita 4 perkataan salib terakhir. Setelah kegelapan 3 jam, mulai jam 12 sampai kira-kira jam 3, perkataan yang keempat, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan perkataan yang terakhir sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir juga dikatakan berseru dengan nyaring, ayat yang ke-50. Berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, Yohanes mencatat seruan Yesus yang sebelum Yesus meninggal sudah selesai. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ini. Ini juga satu pernyataan, seruan juga yang dinantikan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah selesai. Seluruh nubuatan tentang Yesus, mulai dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Nubuatan para nabi, 1000 tahun. Nubuatan Yesaya 700 tahun sebelum Yesus disalibkan. Semua digenapi, sudah selesai. Rencana keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan sudah genap, sudah selesai. Dan Yesus meneriakkan dengan nyaring, sudah selesai. Perkataan yang ke-6. Ini menunjukkan karya penyelamatan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ia sudah mengajar, sudah menyembuhkan, menjadi teladan hidup, dan sekarang ia memberikan hidupnya jadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mati di antara jam 3 dan jam 4 sore saat waktu persembahan korban pada sore hari, saat anak domba Paskah disembelih. Nah, ini sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Mari kita membaca bersama. Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Daniel 9 ayat yang ke-21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Ayat 24. 77 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi apa yang terjadi di sore hari di mana Yesus mati antara jam 3 sampai jam 4 itu adalah waktu bagi bangsa Israel, agama Yahudi, memberikan korban petang. Beberapa
orang berpendapat bahwa tepat terbentang waktu 70 minggu sejak saat malaikat Gabriel mengabarkan berita itu hingga waktu kematian Kristus terjadi, yaitu 470 tahun yang lalu. Tepat pada hari itu, pada jam itu juga, sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir sesudah lewat 430 tahun. Tepat pada hari itu juga. Jadi, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, 490 apa? Sorry? Ini terhitung dari malaikat Gabriel ya, 490. Bangsa Israel keluar dari Mesir setelah mereka diperbudak 430 tahun. Jadi waktu yang bersamaan mereka, jadi ada scholar yang mengatakan ini waktu yang bersamaan gitu. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka Passover ya, itu juga pada sore hari, di mana saat Yesus mati antara jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, jadi ini yang mau disampaikan. Kematian Yesus ini adalah kematian korban Paskah. Kalau di sini, kalau Yesus dikatakan anak domba Allah. Kalau bangsa Israel ada anak domba Paskah, begitu ya. Nah, ada dua hal yang dicatat di sini mengenai bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Yang pertama, ayat 46, Yesus berseru dengan nyaring seperti sebelumnya. Jadi perkataan yang keempat ya, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan perkataan yang ketujuh ini, Yesus juga berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini merupakan sebuah tanda bahwa setelah semua rasa sakit dan kelelahan melanda Yesus, bukan hanya kelelahan sepanjang malam sampai pagi itu, tetapi seluruh perjalanan hidup Yesus yang telah mempertahankan kesucian hidup, kekudusan hidup, menjadi orang benar satu-satunya dalam sejarah dunia. Kita melihat di sini kelelahan itu sudah memuncak dan nyawanya di atas kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya ya, tetap utuh dan kuat. Itu sebabnya Yesus sanggup berseru dengan nyaring sebelum menyerahkan nyawanya. Tadi saya sudah menyampaikan, kalau kondisi kita secara fisik sudah melemah, kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berseru dengan nyaring. Tetapi Yesus dalam perkataan yang terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berseru dengan nyaring seperti sebelumnya. Nah, yang kedua, ini mengandung arti yang dalam, bahwa Yesus, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kita tidak bisa memisahkan ketika Yesus mulai dari inkarnasi ya, dikandung oleh Maria. Pada saat itulah Yesus mulai mengambil natur manusia. Dan ketika dikandung oleh Maria, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang dikandung Maria itu adalah natur manusia, sedangkan natur ilahinya tidak ikut. Demikian juga kita tidak boleh mengatakan ketika Yesus disalibkan, itu adalah natur manusianya dan natur Kristus atau natur ilahinya meninggalkannya. Kita tidak tahu secara persis seperti apa dan itu menjadi misteri. Tetapi yang kita tahu adalah ketika Yesus berinkarnasi, Yesus memiliki dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Di antara Allah Tritunggal, Allah Bapa hanya memiliki natur ilahi, Allah Roh Kudus hanya memiliki natur ilahi, tetapi Allah Anak memiliki dui natur sejak inkarnasi, memiliki natur ilahi dan natur manusia. Dan sepanjang mulai dari Yesus memiliki natur manusia sampai selama-lamanya, natur Yesus tetap dua, tidak pernah dipisahkan. Dua natur dalam satu pribadi. Dan ini berbeda dengan Allah Tritunggal, satu Allah dalam tiga pribadi. Gitu kan ya. Kalau Yesus satu pribadi, dua natur. Nah, jadi di sini kita melihat seruan Yesus dengan mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan seruan yang nyaring itu, menyatakan Yesus berkuasa menyelamatkan. Dari awal kita sudah belajar bahwa jikalau bukan Yesus yang naik ke atas kayu salib, maka tidak ada manusia yang sanggup menanggung murka Allah.
Karena Yesus adalah Allah dan juga manusia, maka Yesus memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk menanggung murka Allah atas dosa umat pilihan sepanjang zaman. Kemudian yang kedua kita lihat, saat itulah Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, di sini memberikan satu bukti bahwa Yesus dalam natur manusianya benar-benar mati. Kita sudah belajar dari buku Katekismus. Ketika manusia mati, maka tubuhnya akan kembali ke tanah, roh orang percaya akan langsung masuk ke Firdaus, sama seperti perkataan Yesus yang kedua. Dalam hitungan jam, Yesus dengan penjahat itu akan mati bersama-sama. Dan Yesus berkata, hari ini engkau dan aku akan masuk ke dalam Firdaus. Nah, demikian juga pada waktu Yesus mati, menyerahkan nyawanya, di sini kita bisa melihat Yesus berseru, menunjukkan Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan, dan juga pada waktu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, menunjukkan Yesus sungguh mati. Yang kedua, Yesus tidak dibunuh oleh siapapun. Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus mati, sama seperti semua manusia yang mati. Tubuhnya kembali ke tanah, dikuburkan, dan rohnya masuk ke dalam Firdaus. Jiwanya kini terpisah dari tubuhnya sehingga tubuhnya benar-benar mati. Jadi bukan pura-pura. Bukan sandiwara. Yesus sungguh-sungguh mati karena dia diharuskan untuk mati sebagai manusia. Sejak dalam kekekalan, Allah Bapa merencanakan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berbagian di dalam rencana keselamatan itu. Allah Bapa merencanakannya, Allah Anak. Karena mengasihi Allah Bapa dan mengasihi manusia yang dipilih oleh Allah Bapa, maka Allah Anak taat kepada Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa sama dengan Allah Anak untuk menyelamatkan umat pilihan. Maka Allah Anak turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan Allah Anak tahu dia turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk mati. Itu sebabnya dikatakan dia diharuskan untuk mati sebagai manusia. Karena upah dosa ialah maut. Dengan kematian Yesus, menanggung hukuman kita di atas kayu salib, lalu mati dan dikuburkan, dan nanti Yesus akan bangkit ya. Maka kematian Yesus ini menjadi satu kematian yang mematikan kuasa dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan juga melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, memang kita akan mati dengan natur tubuh kita yang dengan natur dosa ini, tetapi kita akan dibangkitkan nanti untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam langit dan bumi baru. Nah, Ibrani 9 ayat yang ke-15 dikatakan tidak ada pengampunan tanpa kematian. Dan ini adalah rencana Allah, ini adalah ketetapan Allah. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah digenapi oleh Allah. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, Allah yang menjanjikan keselamatan ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat ke-15 adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga Allah sanggup menggenapinya dan tidak ada satu orang yang dapat menggagalkannya. Yesus telah merelakan jiwanya sebagai korban penghapus dosa dengan sukarela. Jadi tidak ada yang memaksa, tetapi Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi umat pilihan. Yang kedua, kita melihat mujizat yang menandai kematian Kristus. Yang pertama, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, kita kembali ke kitab Matius ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
Yang kedua, terjadi gempa bumi. Dan terjadilah gempa bumi. Yang ketiga, bukit-bukit batu terbelah. Dan yang keempat, kuburan-kuburan terbuka. Kita melihat hal ini berkaitan, ya, tabir bait Allah yang terbelah dua ini dari atas sampai ke bawah. Yang pertama, hal ini berkaitan dengan tubuh Kristus sendiri sebagai bait Allah yang kini tercerai-berai. Kemah suci yang dibangun oleh Musa di padang gurun dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo di tanah perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah. Dan puncak daripada penyertaan Allah ini adalah peristiwa inkarnasi. Allah beserta dengan kita, Immanuel, Allah berada di tengah-tengah kita. Nah, jadi inilah bait Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Saat Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, ia melululantakkan tubuhnya yang merupakan bait Allah itu, sehingga bangunan bait suci pun ikut menggemakan seruan itu dan menjawabnya dengan membelah tabirnya menjadi dua. Kita tahu ya, kemah suci, bait Allah itu strukturnya sama. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Ruang Maha Kudus adalah tempat, kalau pada waktu di padang gurun, itu adalah tempat dua loh batu, mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Pada waktu bait Allah dibangun, maka yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian yang berisi dua loh batu. Dan untuk boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu hanya satu orang, 1 tahun, yaitu imam besar. Dan itu melalui mengundi siapakah imam besar yang akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, yang kedua, kita melihat hal ini melambangkan penyingkapan misteri-misteri yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, tabir bait suci itu ditujukan untuk menyelubungi, menutupi, sehingga tidak ada bangsa Israel yang dapat melihat simbol atau lambang penyertaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu tabut perjanjian yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu. Seperti wajah Musa yang diselubungi, sehingga tabir itu disebut juga sebagai tabir penutup. Karena selain imam besar, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melihat benda-benda dalam tempat yang Maha Kudus. Mari kita membuka bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Karena kami tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi imam besar pun hanya memasuki setahun sekali dengan melalui upacara besar dan ditutupi asap tebal. Ini menjadi satu momentum bagi bangsa Israel. 1 kali setahun imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kalau imam besar tidak melakukan seremoni atau ritual di dalam menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus, maka Tuhan bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dalam tradisi agama Yahudi, imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kakinya akan diikat. Kalau dia mati di dalam ruang Maha Kudus, tidak boleh ada satu orang yang boleh masuk untuk mengambil mayatnya, tapi akan ditarik.
tali itu akan ditarik untuk mengeluarkan mayat imam besar yang mati di dalam ruang Maha Kudus. Jadi semua ini menunjukkan betapa sukarnya memasuki ruang Maha Kudus. Tetapi kini setelah kematian Kristus, semuanya menjadi terbuka. Tabir yang menutup ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu dirobek dari atas ke bawah, bukan oleh manusia, tapi oleh tangan Allah. Tabir itu sangat tinggi dan sangat berat. Dan ketika Yesus dikatakan menyerahkan nyawanya, maka tabir di bait Allah terbelah dua. Semua misteri di dalamnya tersingkap, sehingga semua orang yang mengalaminya akan dapat memahami artinya. Ya, kini kita dapat melihat bahwa tutup pendamaian itu melambangkan Kristus, Sang Pendamai yang agung. Dan periuk mana melambangkan Kristus, yaitu roti hidup. Dengan demikian kita semua memandang kemuliaan Allah dengan wajah tidak terselubung seperti dalam kaca. Kita melihat keselamatan dengan mata kepala sendiri. Kita tidak membutuhkan pengantara lagi, yaitu imam besar. Yesus adalah imam besar yang terakhir dan yang sempurna. Imam-imam besar di dalam perjanjian lama membawa korban untuk penghapus dosa, baik untuk dirinya maupun untuk bangsa Israel. Dan korban yang dibawa adalah binatang. Tetapi Yesus adalah imam besar yang terakhir. Tidak membawa korban binatang, tapi membawa dirinya sebagai korban yang sempurna. Dan menutup seluruh sistem pengorbanan di dalam agama Yahudi. Yang ketiga, hal ini melambangkan bersatunya orang Yahudi dan non-Yahudi dengan merubuhkan tembok pemisah di antara mereka, yaitu hukum adat Yahudi. Sebelum Yesus mati dan tabir itu terbelah, ada jurang yang memisahkan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap mereka memiliki hak prerogatif terhadap keselamatan. Sedangkan orang-orang non-Yahudi, mereka semua adalah orang kafir. Tetapi melalui kematian Yesus memberikan satu tanda bahwa tidak ada lagi jurang pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Yesus telah merubuhkan tembok itu. Hukum ini membedakan bangsa Yahudi dan bangsa lainnya, ya, yaitu adat Yahudi, hukum adatnya. Nah, bangsa Yahudi dibawa mendekat kepada Allah, sedangkan yang lainnya dijauhkan. Ya kan? Melalui kematian Kristus, Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan buatan tangan manusia itu. Mencabut semuanya itu dan memakukannya di kayu salib. Sehingga dengan begitu, ia meruntuhkan tembok pemisah di antara Yahudi dan non-Yahudi. Penghapusan peraturan-peraturan itu mengandung arti penghapusan permusuhan dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi yang membedakan Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus. Seperti dua ruangan yang dijadikan satu ruangan yang lebar dan lebih terang dengan merubuhkan tembok pemisah, dengan itu Kristus mengadakan damai sejahtera. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 dan ke-6 sampai ke-16. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ayat 14 ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi Kristus yang mati di atas kayu salib lah yang melenyapkan perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan kita sungguh bersyukur akan hal itu. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka tetap dekat, dan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menjadi jauh. Orang non-Yahudi yang tadinya jauh, yang percaya kepada Yesus menjadi dekat. Kristus mati untuk membelah seluruh tabir pemecah belah, supaya menjadi semua milik kepunyaannya itu menjadi satu. Yang keempat, hal itu melambangkan pengudusan dan pembentangan jalan kehidupan yang baru yang membawa orang kepada Allah. Tabir itu menghalangi orang-orang untuk mendekati tempat Maha Kudus. Terbelahnya tabir itu menunjukkan bahwa Kristus telah membuka jalan menuju Allah melalui kematiannya, yaitu bagi dirinya sendiri. Kita lihat Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-7, tetapi ke dalam kemah yang kedua, yaitu ruang Maha Kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi imam besar membawa korban untuk dirinya dan juga untuk umat Tuhan. Yeremia 30 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama Yeremia 30 ayat yang ke-21. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadamu, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi, tidak ada manusia yang bisa mendekat kepada Allah. Sekarang, dengan Yesus mati, dia menjadi pengantara kita satu-satunya. Jadi tidak ada lagi pengantara. Dengan demikian Bapak Ibu, sekarang juga kita bisa mengerti bahwa Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian juga kita mengerti bahwa pengajaran Roma Katolik yang mengatakan Maria co-redeemer, jelas tidak ada ditulis dalam Alkitab. Karena hanya Yesus. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, tabir di bait Allah itu, tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbelah, dirobek oleh tangan Allah, menunjukkan bahwa setiap orang yang mau datang kepada Allah harus melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus satu-satunya pengantara manusia dengan Allah Bapa. Hari ini adalah hari penebusan besar, yaitu pada hari Yesus naik ke atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus sebagai imam besar agung masuk pertama kali dan untuk selamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan darah kambing atau domba, melainkan dengan darahnya sendiri. Yang kedua, bagi kita di dalam Dia, demikianlah yang diartikan. Kita lihat di dalam diartikan oleh para rasul ya, Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pasal 4 ayat 16, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pasal 6 ayat yang ke-20. Di mana Yesus masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pasal 4 ayat 1.
Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, jadi imam besar di dalam surat Ibrani ini sangat banyak sekali dituliskan tentang Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya, mencurahkan darahnya menjadi tebusan bagi umatnya. Jadi Yesus mati untuk membawa kita kepada Allah. Dan oleh karena itu, Yesus mengoyakkan tabir dosa dan murka yang terbentang di antara kita dan Allah. Mengambil kembali kerub dan pedang bernyala-nyala kepada pohon kehidupan. Yang berikutnya kita melihat melalui Kristus, kini kita memiliki kebebasan untuk menghampiri tahta anugerah atau tutup pendamaian serta tahta kemuliaan abadi mulai dari sekarang. Ibrani 4 ayat yang ke-16 ya. Kita belum baca tadi ayat 16, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Oh, kita tadi sudah membaca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terbelahnya tabir tersebut menunjukkan bahwa saat Kristus mengalahkan sengat maut, ia membukakan pintu kerajaan surga bagi semua orang yang percaya. Tidak ada yang dapat merintangi atau menghalangi jalan masuk kita menuju surga karena tabir itu telah terbelah. Nah, itu sebabnya keselamatan di dalam kekristenan atau iman Kristen mengajarkan keselamatan kita already but not yet, sudah, tetapi belum sempurna. Dan ini menjadi jaminan kematian Kristus, kebangkitannya, naik ke surga, menjadi berita Injil yang sejati. Dan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa keselamatan kita hanya kita peroleh dengan beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, ya Ibrani 4 ayat 1 tadi. Berikutnya kita melihat yang kedua, mujizat yang kedua adalah terjadinya gempa bumi. Bukan hanya di Bukit Kalvari, tetapi juga di seluruh Yerusalem dan sekitarnya. Nah, gempa bumi ini menandakan dua hal. Yang pertama, kejahatan para penyalib Kristus yang tiada taranya. Jadi gempa bumi ini mau menunjukkan kejahatan para penjahat ya yang menyalibkan Yesus itu tidak ada taranya. Yang kedua, kemenangan gemilang dari salib Kristus. Jadi ketika musuhnya melihat Yesus telah kalah dengan naik ke atas kayu salib, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus memang harus naik ke atas kayu salib. Itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Bapa. Dan justru dikatakan di atas kayu salib itu, kemenangan itu dinyatakan. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Misi penyelamatan itu sudah selesai. Sudah genap. Seluruh nubuatan ribuan tahun digenapi dalam satu hari, dalam satu pribadi. Yang ketiga, bukit-bukit batu terbelah. Bahkan bagian-bagian bumi yang paling keras, ya bukit-bukit batu. Paling keras dan kuat pun merasakan guncangan yang dahsyat itu. Kristus berkata bahwa jika anak-anak tidak lagi menyerukan Hosana, maka batu-batu akan segera berteriak. Yang keempat adalah kuburan-kuburan terbuka. Ketika kuburan-kuburan terbuka di dalam ayat yang ke-52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota-kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Siapakah sebenarnya orang-orang kudus yang sungguh-sungguh bangkit ini? Kita tidak tahu pasti ya, apakah mereka bangkit saat Kristus mati, lalu terpencar ke tempat lain, tetapi tidak masuk ke kota sampai sesudah kebangkitan Kristus. Atau meskipun makam mereka yang begitu luar biasa karena dibangun dan diperindah oleh kaum Farisi, kini menjadi porak-poranda karena gempa bumi, mereka
kemungkinan besar untuk mempersingkat cerita, di sini hanya disebutkan bahwa kuburan-kuburan terbuka. Beberapa berpendapat bahwa mereka dibangkitkan hanya untuk menyaksikan kebangkitan Kristus, dan setelah selesai melakukan kesaksian itu, mereka masuk kembali ke dalam kuburan mereka. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 31 dituliskan bahwa orang bangkit tidak dapat meyakinkan orang hidup untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Orang kaya yang meminta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus pergi kepada saudaranya yang masih hidup agar mereka tidak masuk ke dalam hukuman kesengsaraan yang telah diterimanya. Tetapi Abraham berkata, sekalipun orang hidup, orang mati dibangkitkan, mereka tidak akan dapat diyakinkan kalau mereka tidak mau diyakinkan oleh berita daripada Musa dan para nabi, yaitu Alkitab. Peristiwa ini merupakan contoh dari kebangkitan besar pada hari terakhir nanti. Jadi kebangkitan orang-orang yang ditunjukkan di dalam, yang dituliskan di dalam Injil ini pada waktu kematian Yesus, kuburan-kuburan terbuka, ini menjadi satu contoh seperti apa nanti kebangkitan ketika Yesus datang kembali. Yang ketiga kita melihat di dalam ayat 54, pengakuan dari para musuh Kristus yang ikut ambil bagian dalam melaksanakan penghukumannya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ya ini adalah anak Allah. Pengakuan ini dianggap sebagai sebagian orang sebagai mujizat juga, Bapak Ibu. Karena kita lihat orang-orang yang memberikan pengakuan ini, mereka adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus, seorang pemimpin dan bawahannya yang telah diperintahkan untuk berjaga-jaga dalam peristiwa ini, karena pada waktu itu Israel di bawah jajahan Romawi ya, mereka tentu takut jangan sampai ada orang banyak datang seperti berdemonstrasi begitu, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan Romawi, maka mereka ditempatkan di sana untuk berjaga-jaga. Nah, kita melihat yang pertama, mereka adalah para prajurit yang pekerjaannya umumnya keras ya. Hatinya tidak mudah terpengaruh oleh rasa takut maupun belas kasihan. Namun tidak ada jiwa yang terlalu teguh atau terlalu tegar untuk dihancurkan dan direndahkan oleh kuasa Kristus. Yang kedua, mereka adalah orang Romawi, orang yang bukan Yahudi, yang tidak pernah mendengar firman Allah yang kini tergenapi di hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan kebutaan rohani orang Israel. Dan kabar baiknya adalah mata orang bukan Yahudi dicelikkan, atau yang dikatakan orang kafir. Mata rohani dicelikkan sehingga mereka dapat melihat, hatinya diluluhkan sehingga mereka bisa mengucapkan perkataan yang berbeda. Ya, mereka adalah penganiaya Kristus yang baru saja mencaci makinya. Prajurit ini mengolok-olok Yesus. Mereka meludahi, mereka mencambuk. Karena mereka ada tentara Romawi dan Yesus adalah orang Yahudi dan mengaku sebagai raja orang Yahudi, maka mereka mengolok-oloknya. Mengambil jubahnya, merobeknya, mengundi di antara mereka, dan juga dikatakan mereka mengenakan jubah ungu sebagai satu olok-olokan, hai raja orang Yahudi, dan memberikan mahkota duri di kepalanya. Tetapi yang kita temukan adalah semuanya itu. Mereka berkata, sungguh, ya ini adalah anak Allah. Mereka takut tentu melihat gempa yang terjadi, kegelapan yang menudungi Bukit Golgota selama 3 jam, jam 12 sampai jam 3.
dari mulut orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengakui sungguh ia adalah anak Allah. Kasihan Yesus di atas kayu salib sampai kepada matinya telah membawa orang-orang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya. Dan pernyataan ini Bapak Ibu tidak sedang menduga, tetapi meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Keyakinan mereka diungkapkan dalam dua hal. Yang pertama, rasa gentar yang menghantam mereka. Mereka menjadi sangat takut. Berbeda dengan orang yang percaya dengan rasa gentar kepada Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi rasa takut menghantam para prajurit. Ini berbeda dengan rasa takut orang percaya. Dikatakan sekalipun bumi bergoncang, karena kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak takut lagi. Yang kedua adalah kesaksian yang keluar dari mulut mereka, yang mengatakan sungguh ia ini adalah anak Allah, adalah sebuah pengakuan yang agung. Kita tahu bersama Bapak Ibu, tanpa pekerjaan Roh Kudus di hati manusia, tidak akan pernah ada pengakuan terhadap Tuhan, tidak akan ada iman yang sejati, dan kita percaya Tuhan bekerja di Bukit Golgota. Bukan hanya menyelamatkan orang penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus, satu penjahat yang bertobat, tetapi orang Romawi, prajurit, kepala prajurit, juga mereka mendapatkan kasih karunia. Yang terakhir, ayat yang ke-55 sampai 56, ini adalah kehadiran para sahabatnya yang juga saksi kematian Kristus. Perempuan-perempuan yang telah mengikuti Yesus dari Galilea. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pergi ke Israel. Jarak Yerusalem dengan Galilea itu cukup jauh. Waktu saya pergi ke Yerusalem, kami ke Yerusalem dulu baru ke Galilea. Jaraknya itu cukup jauh. Dan kami sudah menggunakan transportasi mobil. Ya, kalau itu menggunakan transportasi katakanlah keledai atau jalan kaki, itu menjadi satu perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Tetapi dikatakan perempuan-perempuan yang sudah mengalami kasih Tuhan ini dari Galilea, mereka datang ke Yerusalem. Berarti mereka menempuh satu perjalanan. Dan mereka melakukan pelayanan, ya, melayani Tuhan Yesus, mencukupkan segala kebutuhan hanya dengan para murid. Nah, jadi Bapak Ibu, pelayanan dan penderitaan yang telah kita lakukan dan alami untuk Kristus hendaknya menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk tetap sabar dan setia melayaninya sampai akhir hidup kita. Para perempuan ini memberikan satu contoh kepada kita. Mereka bukan hanya melayani Yesus pada waktu Yesus mengajar banyak orang, tetapi mereka setia sampai kepada kematian. Bahkan ayat 21 dikatakan para perempuan ini juga menghantar mayat Yesus sampai ke kubur. Perempuan-perempuan ini telah melayani keperluan Yesus dengan kesungguhan hati. Saya percaya mereka juga turut serta merempah-rempahi Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka tahu bahan rempah-rempah yang dipakai merempah-rempahi tubuh Yesus pada hari Jumat Minggu setelah Sabat lewat. Mereka membawa rempah-rempah untuk menyempurnakan rempah-rempah yang masih kurang di hari Jumat pada waktu Yesus dikubur.
Di dalam ayat yang ke-56, di sana disebutkan beberapa nama ya di antara perempuan-perempuan itu. Sebab Allah menghormati mereka yang menghormati Kristus. Jadi dengan menyebutkan nama beberapa wanita ini menjadi satu penghormatan. Sepanjang zaman nama mereka akan diingat dan disebut. Dan kita percaya Bapak Ibu, siapa yang menghormati Kristus dihormati oleh Allah. Alkitab memberitahukan kepada kita, mereka melihat dari jauh penuh dengan kepedulian dan kasih kepada Kristus. Di dalam Lukas pasal 23 yang kita baca tadi, mari kita membuka sekali lagi Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 46. Di sini saya akan membacakan kembali ayat 47 ya. Ketika kepala penjara melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Jadi kalau Matius menuliskan tadi adalah ini adalah anak Allah. Maka Lukas menuliskan mereka mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi para prajurit ini mengatakan bahwa Yesus yang telah dicambuk, yang telah disesah, yang telah disalibkan, dan yang telah mati ini tidak sama dengan semua orang yang telah mereka hukum dan salibkan selama ini. Mereka memberikan satu pernyataan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, orang-orang yang masih ada di sana yang tidak pulang, dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang telah terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Apakah dengan memukul diri menyelamatkan mereka? Tentu tidak. Apakah dengan menangis, meratapi diri, menyesali apa yang telah terjadi, akan menyelamatkan diri mereka? Tentu tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita, hanya satu cara untuk mereka dapat diselamatkan, yaitu mereka harus datang kepada Kristus yang mereka salibkan. Dan menerima Yesus, menerima Kristus yang dia adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi satu contoh dan menjadi kebangkitan yang sulung bagi semua orang percaya dan orang yang tidak percaya. Apa yang sudah kita pelajari di dalam buku katekismus, akan ada kebangkitan setelah Yesus datang kembali nanti. Dan kebangkitan Yesus ini menjadi contoh teladan bagi kita, menjadi menjadi contoh dan menjadi kebangkitan sulung bagi kita. Yesus bangkit, satu-satunya yang bangkit untuk hidup selama-lamanya. Yesus membangkitkan, ya kan? Membangkitkan anak janda, membangkitkan anak Yairus, membangkitkan pemuda, membangkitkan Lazarus. Tetapi setiap orang yang telah dibangkitkan ini, mereka mati kembali. Mereka dibangkitkan bukan dengan tubuh kemuliaan, tetapi Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan nanti kita pada waktu dibangkitkan, demikianlah kita pun akan mengenakan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Dan Yesus naik ke surga, menjadi orang yang pertama dan satu-satunya sampai sekarang yang sudah dengan natur manusia yang sudah bersama dengan Allah Bapa. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung dan di akhir daripada 7 perkataan salib. Kita sudah dikuatkan, diteguhkan iman percaya kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah diutus datang ke dalam dunia, menjadi manusia hidup dengan sempurna. Dia telah mati, menggenapkan rencana keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah Bapa sebelum dunia diciptakan. Injil itu bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Yaitu tentang peristiwa yang sudah terjadi, tentang Yesus yang sudah berinkarnasi 2000 tahun yang lalu. Yesus yang telah hidup dengan sempurna, mempertahankan kekudusan dan kesucian hidupnya untuk kita. Dan dia telah mati di atas kayu salib.
menggenapkan seluruh rencana keselamatan itu. Marilah kita lebih rajin dan tekun mengabarkan Injil yang sejati sampai ke ujung bumi, agar karya keselamatan yang telah digenapkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi kabar baik bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam ketiadaan pengharapan, keputusasaan, dan yang terbelenggu dalam dosa. Kiranya Tuhan menguatkan kita, bertambah pengetahuan kita, kiranya bertambah pula kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini kami sudah menyelesaikan 7 perkataan salib. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Rencana-Mu, ya Tuhan, atas keselamatan umat pilihan sepanjang zaman adalah rencana yang agung dan tidak ada manusia yang dapat menggenapkannya. Hanya anak-Mu Yesus Kristus yang Kau utus datang ke dalam dunia, hidup menjadi manusia sama seperti kami, tunduk kepada hukum Taurat yang dibuatnya, yang diberikannya, dan menjadi teladan yang sempurna bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin tekun dan semakin rajin mengabarkan Injil Tuhan kepada anak-anak murid sekolah minggu kami, kepada anak-anak cucu kami di rumah, dan kepada orang-orang yang jauh yang ada di luar gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk Alkitab firman Tuhan yang tertulis, yang daripadanya kami boleh terus membaca firman Tuhan, mempelajarinya, dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat memahaminya. Malam ini kami akan mengakhiri pertemuan kami, akan beristirahat, dan juga berdiskusi. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.